warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harvina Lutfianti, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan juga akan dikeluarkan oleh urin. Sistem perkemihan terdiri atas 2 ginjal, 2 ureter, 1 kandung kemih, dan 1 uretra. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Fungsi ginjal ada 7. Yang pertama, mengatur volume cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, pengatur tekanan darah. Dan yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Struktur ginjal. Yang pertama ada kulit ginjal atau korteks, terdiri dari nefron, glomerulus, capsula Bowman, Malpighi. Dan yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, piramid renal, kolumna renal. Ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya 25 sampai 30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, lalu ada lapisan tengah otot polos dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristatik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Vesikula urinaria atau kantung kemih. Kantung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terletak di belakang simfilis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan ligamentum vesica umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, corpus, dan vertex. Distensi kandung kemih oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Akibatnya akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter interus diikuti oleh relaksasi sphincter exterus dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis bagian penis panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau sebelah luar, terus ada lapisan spongiosa, dan ada lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Dan yang keempat ada muara uretra pada wanita, terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan vagina. Pembentukan urin ada 3. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga argumentasi. Secara umum, urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Secara umum, urin berwarna kuning. Urin encer warna kuning pucat atau kuning jernih, urin kental berwarna kuning pekat, dan urin baru atau segar berwarna kuning jernih. pH urin berkisar antara 4,8 sampai 7,5. Urin akan menjadi lebih asam jika mengkonsumsi banyak protein, dan urin akan menjadi lebih basah jika mengkonsumsi banyak sayuran. Berat jenis urin 1,015 sampai 1,020 menjadi volume urin normal per hari adalah 900 per 1400 ml.
Volume tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya yaitu suhu, zat-zat di uretra